Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Pada video kali ini, Pandai Kotoba mau bahas tata bahasa atau bumpo JLPT yang 3, yaitu kata kerja bentuk ta ditambahin ete. Kira-kira apa nih artinya? Kalau penasaran, yuk kita simak video ini sampai habis. Nah, untuk fungsi dari tata bahasa ini simple ya, karena digunakan untuk menyebutkan hal yang bertentangan atau suatu hasil yang nggak sesuai dengan usahanya ya. Kurang lebih sih fungsi mirip ya dengan noni yang udah kita pelajari di N5 ya, kalau tidak salah itu. Nah, untuk arti dari tata bahasa ini ya, itu artinya meskipun, walaupun ya. Semakin kita lihat sih sebenarnya makin mirip sama noni gitu ya. Kayaknya kalau untuk perbedaannya sih hanya ada di perbedaan nuansa aja nih minasang. Nah, yang pertama, untuk catatannya ada sedikit ya. Kalau pola kalimat itu bentuk kasual ya atau ragam lisan atau nichijou kaiwa ya dari kata temo atau datte. Dan biasanya ini bukan buat hal yang positif ya. Jadi misalnya kayak kita udah belajar nih, benkyou shita te JLPT ni gokaku shinakatta. Walau meskipun ya udah belajar tapi nggak lulus JLPT. Itu kan hal yang negatif gitu ya. Padahal udah belajar tapi nggak lulus. Jadi hasilnya nggak baik gitu ya. Seperti itu misalkan. Nah, untuk susunan pola kalimat ini gampang banget ya karena T di sini harus berdampingan langsung dengan kata kerja bentuk ta. Nah, untuk contoh kalimat ya dari bumpo ini ada imakara itatte, imakara itatte mo maniawanai. Yang artinya meskipun berangkat sekarang juga nggak akan sempat gitu ya. Ini kan juga bukan hal yang positif gitu ya. Jadi meskipun udah berangkat sekarang, itu nggak menjamin ya kalau itu bakal sempat. Seperti itu minasan. Dan untuk contoh kalimat yang kedua di sini ya, ada benkyou shitatte gokaku dekinai. Yang artinya walaupun udah belajar tapi tetap nggak lulus gitu ya. Harusnya kan kalau belajar lulus gitu ya. Jadi hal yang bertentangan nih minasan. Untuk kesimpulannya ya, di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu untuk menekankan bahwa suatu hasil tidak berubah meskipun ada usahanya. Tadi kayak benkyou shitatte gokaku dekinai. Walaupun udah belajar tapi tetap nggak bisa lulus. Nah, untuk pola kalimat ini tuh sebenarnya lebih emosional dibanding temo sendiri minasan. Jadi kalau misalnya mau lebih emosional nih ngomongnya bisa pakai tate minasan. Dan untuk yang ketiga itu tidak dipakai dalam situasi formal. Tadi ya bahwa ini adalah bentuk ragam lisan kasual dari kata temo. Nah, sebelum video ini berakhir, Kane Konoba punya kuis buat minasang. Jadi jangan lupa ya, ubah kalimat ini ke bahasa Jepang dan jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman minasang nih. Kali aja video ini bisa membantu minasang atau teman-teman minasang lulus JLPT yang 3 di bulan Juli nanti. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube Pandai Konoba karena video selanjutnya akan membahas pola kalimat oke ya, yang dimana nih cukup menarik sih artinya menurut Pandai Konoba sendiri. Terima kasih, ja, mata nih, bye-bye.